Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yudhistira Education. Today I'm going to explain English material about label. Hari ini akan saya berikan materi bahasa Inggris pada kalian, yaitu label. What is label? Apa yang dimaksud label? Label is detailed information which explain about the content of the product. Label adalah sebuah informasi detail yang terdapat di kemasan bagian luar sebuah produk yang menjelaskan isi dari produk tersebut. Nah, sebagian besar dari label itu berada di kemasan sebuah produk. Kemasan bagian luar itu ada label biasanya. Tetapi tidak semua label itu berada di kemasan bagian luar. Tetapi ada pula misal label obat itu ada juga yang ada di dalamnya, yaitu kertas yang dilipat, kemudian di dalamnya itu ada nutrition fact dan sebagainya. Sehingga label itu bervariasi untuk tempatnya. Tapi kebanyakan 90% label itu berada di kemasan bagian luar sebuah produk. Label itu bisa dipasang atau bisa digunakan atau bisa ditemukan itu di semua produk, ya. Semua produk yang memang mempunyai brand, merek. Tujuan dari label produk ini sendiri adalah yang pertama memberikan informasi rinci tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, sehingga customer atau pembeli itu ketika mau mengetahui isi dari label tersebut tidak perlu membuka bungkusnya atau tidak perlu membuka kemasannya, akan tetapi hanya melihat saja dan membaca label yang terdapat di kemasan sebuah produk tersebut, sehingga tahu isi dari produk tersebut itu seperti apa. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang tak diketahui secara fisik. Sehingga label ini sangat-sangat berguna sekali untuk konsumen. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah dari label memberi petunjuk yang tepat pada konsumen sehingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Nah, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen ini kan hal yang sangat-sangat wajib bagi sebuah produsen untuk menempelkan atau memberikan sebuah produk itu, yaitu label yang memuat rincian secara detail isi dari produk tersebut, sehingga dipastikan bahwa label dengan isinya itu jangan sampai tidak nyambung, harus isi dengan labelnya itu sinkron, ya, sehingga itu dikatakan sebagai label yang baik dan benar. Label itu sendiri juga bisa digunakan untuk sarana periklanan bagi produsen. Biasanya produsen sebuah produk membuat sebuah label yang semenarik mungkin agar membuat konsumen semuanya tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian juga label ini memberi rasa aman bagi konsumen, terutama untuk label makanan, karena otomatis dengan isi kandungan yang berada di label itu sudah kita bisa lihat apakah aman apa tidak, sehingga dipastikan semua makanan yang berlabel itu harusnya isinya memang semua aman untuk dikonsumsi. Part of the label that you should know. Oke, bagian-bagian dari label yang harus kalian pahami bersama adalah yang pertama adalah brand of the product. Brand itu adalah merek. Sebuah produk itu harus ada mereknya. Kalau tidak ada maka otomatis produk tersebut tidak akan menarik, ya. Karena merek, brand itu sangat fundamental, yaitu sangat penting sekali untuk sebuah produk, untuk memperkenalkan kepada konsumen bahwa produk ini mempunyai merek apa. Nah, merek ini juga mempengaruhi pasaran, sehingga merek ini sangat-sangat penting terkait dengan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Kemudian bagian yang lain dari label adalah name of product, nama dari produk tersebut. Apakah minuman ataukah obat atau yang lain, sehingga harus jelas. Kemudian description
description ini adalah deskripsi dari obat tersebut, itu juga harus tersedia di label. Nutrition fact, nah ini ketika ini adalah sebuah obat atau ini adalah sebuah makanan, biasanya ada kandungan gizinya ya yang terdapat di label tersebut yang menjelaskan isi dari produk tersebut. Kemudian ada content atau amount, ini jumlah ya, bisa diisi dengan isi atau jumlah atau jumlah yang ada berapa mililiter atau berapa pak atau berapa butir. Nah, itu harus jelas sesuai harus dengan kenyataan yang ada di isi produk tersebut. Kemudian bagian lain dari label adalah uses. Uses ini adalah kegunaannya untuk apa saja. Biasanya dijelaskan di sini. Jadi, kegunaan dari obat itu untuk penyakit apa saja, atau kegunaan dari sebuah produk yang disajikan itu untuk apa saja gunanya, berkhasiat untuk apa saja, sehingga konsumen sangat tertarik untuk membeli produk tersebut. Bagian lain dari label adalah direction to use and dosage. Direction to use itu artinya petunjuk untuk penggunaan, petunjuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian dosage itu adalah dosisnya berapa kalau misalkan itu adalah obat-obatan. Nah, sehingga untuk mengonsumsi obat tersebut, untuk mengkonsumsi produk tersebut, entah itu makanan atau minuman, nah, seharusnya kita juga harus melihat bagaimana petunjuk untuk penggunaannya, sehingga kita dipastikan aman untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian ada juga direction to store, cara untuk menyimpan. Petunjuk penyimpanan ini pun harus kita perhatikan karena memang disesuaikan dengan produk tersebut, sehingga kita tidak sembarangan untuk menyimpan produk tersebut, harus sesuai dengan petunjuk yang ada di label, sehingga kita sebaiknya untuk menaati aturan-aturan yang ada di label tersebut, sehingga produk tersebut dapat kita konsumsi, dapat kita simpan, sehingga akan lebih maksimal lagi untuk dikonsumsi atau digunakan. Sebuah label itu pasti ada expiration date. Expiration date ini sangat-sangat penting, sehingga hal pertama yang harus kita lihat ketika kita ingin membeli sebuah produk adalah expiration date, yang biasa kalian kenal dengan expired date, yaitu tanggal kadaluarsa. Ketika tanggal kadaluarsanya mungkin sudah melebihi batas, maka sebaiknya kita tidak usah beli produk tersebut, karena pasti sangat berbahaya untuk kita, karena bisa meracuni kita, atau yang jelas produk tersebut sudah tidak baik lagi untuk kesehatan atau untuk kita gunakan. Sebaiknya untuk menggunakan sebuah produk itu harus sebelum tanggal kadaluarsa yang sudah ditentukan oleh masing-masing label atau masing-masing produk tersebut. Itu semuanya adalah beberapa contoh dari part of the label, bagian-bagian label yang memang harus ada. Tetapi memang tidak 100% label itu ada semua apa yang tadi saya jelaskan satu persatu itu. Tetapi yang penting beberapa dari part of the label ini ada di sebuah kemasan atau di sebuah label produk. This is the example of label. Ini adalah sebuah contoh dari label, yaitu the brand of the label is Pinux. Judul dari label ini adalah Pinux. Nah, Pinux ini apakah ini adalah sebuah obat-obatan? Apakah ini adalah sebuah produk minuman atau produk makanan menurut kalian semuanya? Nah, untuk menjawabnya tentunya kita perlu bukti juga. Apa yang membuktikan bahwa ini adalah minuman atau makanan atau obat? Nah, untuk penjelasannya, label ini adalah label obat. Dibuktikan dengan yang pertama adalah itu ada sebuah gambar, yaitu gambar paru-paru, dengan di bawahnya ada tulisan Children's Cough Syrup. Children Cough Syrup ini menunjukkan bahwa ini adalah obat batuk, sirup obat batuk anak. Ya, Children Cough Syrup, sirup obat batuk untuk anak, dengan amount-nya adalah 75 ml. Ini contoh label yang sangat sederhana yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Ini adalah rincian yang lengkap dari part of the label of the Pinux. Oke, ini
rincian yang lengkap dari bagian-bagian label Pinux ya, yang sudah saya sediakan. Brand of the product, merek dari produk ini adalah Pinux. Brand of the product is Pinux. Merek produk ini adalah Pinux. Kemudian names of product, nama produk ini kalian bisa lihat yaitu di bawah gambar paru-paru. Di situ ada tulisan Children's Cough Syrup, sirup obat batuk untuk anak. Nah, sehingga nama produk tersebut adalah obat batuk untuk anak. Name of product is Children's Cough Syrup. Oke, yang ketiga adalah description. Description ini juga kalian lihat di bawah angka 75 ml. 75 ml. Di situ ada tulisan cough mixture of formula 440. Ini adalah description-nya. Kemudian nutrition fact-nya kalian bisa cari di label tersebut. Apakah ada atau tidak? Ternyata nutrition fact-nya, nilai gizi yang terkandung di dalam obat ini tidak ada. Oke, kemudian content atau amount ini ada, yaitu the package. The package contain 75 ml of cough syrup. Jadi isi dari obat ini adalah 75 ml. Kemudian selanjutnya adalah uses. Uses ini nggak ada ya, kita cari bersama, nggak ada. Kemudian direction to use, tata cara, petunjuk cara penggunaannya. Nah, petunjuk cara penggunaannya bisa kalian lihat yaitu di kata use medicine according to physicians. Use medicine according to physicians instructions. Gunakan obat ini sesuai dengan petunjuk dari dokter. Ini adalah petunjuk penggunaannya, sehingga kita tidak sembarangan untuk menggunakan produk ini, tetapi harus atas perintah dari dokter. Kemudian directions to store, tata cara penyimpanan atau petunjuk penyimpanannya kalian bisa lihat di sini ada dua. Yang pertama adalah keep it in moderate temperature, simpanlah di suhu yang sedang. Moderate itu sedang, tidak dingin, tidak panas, tetapi suhunya sedang. Kemudian petunjuk untuk penyimpanan kedua adalah keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini adalah beberapa part of label. Kemudian yang terakhir adalah expiration date. Expiration date itu adalah tanggal kadaluarsanya. Tapi sayang sekali di label ini tidak ada tanggal kadaluarsanya, sehingga label ini termasuk tidak terlalu bagus ya, karena memang yang namanya produk itu wajib harus ada expiration date, yaitu tanggal kadaluarsanya. Sehingga ketika nanti kalian membeli produk apapun harus ada tanggal kadaluarsanya. Belilah produk yang memang tanggal kadaluarsanya itu masih jauh. Jangan sampai membeli sudah lewat kadaluarsa ataupun mendekati kadaluarsa, karena biasanya kualitas dari produk tersebut itu sudah tidak seperti semula. Demikian penjelasan singkat saya tentang label. Thanks for your nice attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.